Baik, kembali lagi pemirsa PJTV bersama saya Kak Ahmad dalam program kesayangan kita Ngopi, Ngobrol Perihal Iman dan Islam bersama Yayasan Al-Marwah ya. Oke, kita sudah bersama dengan Ustadz Adi Rahmat Maulana SPD ya, atau saya sapa aja Pak Adi ya. Betul. Oke, Pak Adi tadi kita ketika mau jeda tadi saya sudah bertanya ya, sebenarnya jawabannya penasaran. Apa sih sebenarnya yang dilakukan sejauh ini oleh Yayasan Al-Marwah untuk menanamkan adab kepada para santri atau para siswa dan siswinya nih? Oke, pertama bahwa harus disadari atau tidak dengan hadirnya teknologi yang sekarang itu sedikitnya mengikis adab-adab murid terhadap guru, anak terhadap orang tua, karena keterbatasan informasi yang dulu kita sulit dapatkan sekarang sudah semakin mudah sampai akhirnya kalau bahasa Sundanya mungkin teu aya guru oge kita mah bisa pinter lah gitu dengan adanya AI, dengan adanya Google. Nah akhirnya memang manusia itu bisa, anak itu bisa pinter dengan cepat, tapi akan ada yang hilang karena tidak ada di Google masalah akhlak yang baik, tidak ada di Google masalah adab yang baik, bagaimana dia sopan santun, cara berbicara kepada guru, kepada kakak dan lain hal. Nah yang kedua bahwa di Al-Marwah itu kita tadi menyibukkan kerma, kalau bahasa Sundanya kerma sekolah semi pesantren gitu, karena banyak muatan Islamnya, tentu dengan visi dan misi salah satunya untuk menjadikan anak-anak itu beradab dan beretika dengan baik. Maka langkah pertamanya kita selalu ada pesantren Sabtu Ahad gitu. Ada jadi tindak lanjut dari pembelajaran di kelas kita coba aplikasikan dalam pesantren Sabtu Ahad tersebut. Baik anak yang punya bakat misalkan dalam bidang tadi ya jurnalistik, eskul dan lain-lain, coba kita arahkan di pesantren Sabtu Ahad tersebut, kemudian diamalkan nanti dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kita balikan kembali semua ajaran kita dalam pendidikan terhadap yang Allah turunkan 14 abad yang lalu melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah selama anak-anak tidak jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu, baik itu tadarus, tadabur, dan bahkan mempelajari hadis-hadis Nabi, insya Allah adabnya akan senantiasa terjaga dengan baik. Jadi di Al-Marwah sendiri ada kontrol ya, ada istilahnya itu kalau bisa dikatakan tadi penerapan secara langsung, dengan tadi adanya pesantren Sabtu Ahad. Ahad Atau petuah kita. Petuah. Jadi kadang mungkin juga kalau ada biasanya kan ada yang namanya kasus-kasus dan ya mereka kan bergaul ya istilahnya, pasti kan. Nah itu bisa diselesaikan di acara tersebut mungkin bisa diselesaikan. Gitu ya. Oke. Nah kemudian juga Pak Adi ini sekarang yang lagi in juga ya kan, booming ya. Booming kan tadi kalau istilah flexing, kemudian ada istilah FOMO ya kan. Ya. Nah ini fenomena ini tuh dapat mempengaruhi prioritas ibadah nggak sih sebenarnya menurut Pak Adi sendiri gitu ya, bagi remaja khususnya kalangan anak-anak sekarang gitu? Kalau menurut saya sangat mempengaruhi. Ini menurut pribadi karena tadi FOMO itu baik dari perilaku ataupun dari mungkin dari segi pakaian ya. Lagi trennya gini lagi tren gitu iya ya. gitu. Kalau zaman dulu kan ada masa-masa ketika lebaran tuh FOMO-nya tren berpakaian A misalkan. Atau maaf dalam masalah gadget pun ini jadi FOMO. Misalkan HP brand A ini menunjukkan bahwa dia secara ekonomi A gitu, atau HP yang Androidnya ini misalkan kurang dalam ekonomi. Nah akhirnya ada circle yang tadi kita balik lagi, ada circle di mana circle si A dan si B ini ada kesenjangan sosial yang sangat jauh. Nah dari kesenjangan sosial yang jauh ini menjadikan konflik antara anak sampai akhirnya jangankan untuk memikirkan ibadahnya, memikirkan adabnya, bahkan memikirkan pembelajarannya, dia sendiri masih sibuk dalam masalah-masalah berlomba dalam FOMO ini gitu. Oke ya. Dan itu betul-betul harus diwaspadai gitu ya. Harus diwaspadai. Karena memang kalau usia-usia remaja tuh kayak dia lagi trennya gini ngikutin tanpa berpikir panjang gitu kan. Nah, kemudian Pak Adi ini salah satu yang menarik tadi kita sempat singgung juga ya mengenai menggunakan media sosial ini untuk dakwah kreatif gitu ya. Kalau dari Al-Marwah sendiri memfasilitasi untuk dakwah kreatif bagi siswa-siswinya tuh seperti apa nih? Nah, secara umum untuk dakwah di zaman sekarang tuh kan lebih luas gitu ya, lebih banyak kesempatan dibanding dengan dakwah zaman dulu harus mimbar ke mimbar. Apalagi kalau kita mundur lebih jauh 14 abad yang lalu, bagaimana Nabi harus berdakwah
dengan diancam dibunuh, kemudian dilempari batu dan lain hal sebagainya. Kalau sekarang kan enak, tinggal anaknya saja dibekali dengan ilmu yang cukup, dia mempelajari apa di sekolah, misalkan matematik, dia punya dibekali rumus oleh guru dengan rumus yang sangat mudah, tinggal dikontenkan tanpa misalkan nggak pede dengan wajah, ya udah tinggal tulisan aja sambil bicara kan bisa gitu di TikTok, di IG dan lain hal sebagainya. Jadi untuk dakwah sekarang apapun yang kalian punya, minat bakat yang kalian punya, tinggal share aja selama itu merasa kebaikan dan tidak menyalahi aturan. Gitu. Nah berarti untuk di Al-Marwah sendiri, kalau dari ekskul yang mendukung untuk dakwah kreatif di media sosial ada atau seperti apa? Banyak sebetulnya. Pertama tadi dari misalkan broadcasting yang berkaitan dengan media sosial sekarang, konten kreator. Ada TikTok, mau tidak mau saya juga harus install TikTok, harus Instagram dan harus melek juga. Mereka coba install TikTok, setiap ada tugas dari guru nanti di rumah coba buat buklet lah. Kemudian step by stepnya coba runutkan, kemudian upload ke TikTok. Kemudian ada juga jurnalistik atau yang hobi futsal, basket, coba buat tutorial-tutorial kayak dribbling gitu atau bulu tangkis. Dan salah satunya ya ini yang kita bawa ini produk yang buat cuci piring gitunya. Ini mereka membuat penelitian dari pelajaran IPA kalau nggak salah, IPA. Mereka ingin membuat awalnya dari sabun. Buat sabun yang kalau ibu bapak pernah dengar atau pernah mengalami, sabunnya itu dibuat perahu, dibuat hewan-hewan kayak kura-kura, dinosaurus. Nah, kenapa nggak dikembangkan menjadi bagaimana membuat sabun itu sendiri daripada harus. Nah, akhirnya dari proses membuat sabun itu sendiri sampai akhirnya jadi produk seperti ini. Nah, ini salah satu dari media dakwah juga kan. Anak-anak ilmunya punya, bagaimana cara marketingnya nanti, kemudian dan lain hal sebagainya. Jadi gitu. Media sosialnya tetap digunakan, tapi kembali lagi bahwa digunakan untuk hal yang positif, ya kan, yang memang menunjang prestasi gitu kan. Dan juga di sini kalau Akak lihat memang ini sangat bagus sekali ya dengan adanya bukti nyata dari kreativitas dan juga tentunya prestasi dari MTS Al-Marwah. Gitu banyak sih sebetulnya kayak di eskul IPA juga nanti ada pembuatan telur asin. Ternyata si anak itu bukan hanya melihat bagaimana proses telur asin, tapi bagaimana nanti setelah jadi telur asin itu bisa menjual. Nah itu jadi income sendiri kan buat anak tersebut. Jadi intinya bahwa media sosial ini ya bisa digunakan untuk hal yang positif. Betul, ya? Bisa sekali. Ya, dan juga tentunya tetap menanamkan nilai-nilai keimanan. Keimanan yang baik. Oke Pak Adi, makasih banget ya sudah diajak berbincang ya pada kesempatan kali ini. Namun pemirsa, senang sekali saya menemani, tapi memang harus berpisah pemirsa ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Untuk itu terima kasih kepada Yayasan Al-Marwah, MTS Al-Marwah dan juga Marwah Clean, sabun cuci piring ramah lingkungan. Dan juga tentunya saya Aka Ahmad dan seluruh kerabat kerja pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.